mengatasi masalah tanpa Terima kasih untuk teman-teman dari STI Rawamangun Jakarta dan juga dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi layak sekali lah kalau kita memberikan waktu untuk mereka bertemu dengan keluarga besarnya di desa dengan cara mudik seperti itu. Karena mereka sudah bekerja, bukan meluangkan waktu, mereka menyerahkan waktunya untuk kita, membantu kita semuanya. Jadi sangat wajar. Tetapi bagaimana caranya supaya kita juga masih tetap dalam keadaan yang stabil ketika kita ditinggal oleh ART itu? Calontong gimana caranya? Ini bukan hanya ketika ditinggal ART mudik saat lebaran saja, tapi saat menerima mereka pun di keluarga kita ini kita harus siap 4R. 4R. Yang pertama, siap menerima. Sebentar. Teman-teman mahasiswa di sini bertanya, R-nya di mana? Emang siap menerima nggak ada R-nya ya? Ada. Ada Pak. R-nya ada, tetapi kan R-nya biasanya menjadi satu hal yang menonjol. Misalnya di depannya, misalnya. Oke, sebentar. 4R. Iya. Siap menerima. Bukan hanya dia pergi, tapi ketika dia datang dan bekerja di tempat kita itu kita harus siap menerima. Menerima dalam arti apa? Bahwa mereka juga sebenarnya seperti kalau kita kehilangan pekerjaan itu rasanya seperti apa sih? Kalau kita butuh pekerjaan, mereka juga pada posisi seperti itu. Ya. Jadi kita bisa menerima mereka, memperlakukan mereka seperti orang yang bekerja di tempat kita. Itu yang R pertama. R kedua, siap mengarahkan. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang mereka itu kan fresh graduate. Bukan dari lulusan sekolah, tapi dari kampung ke kota besar. Itu baru pertama kali mereka mau bekerja. Itu kadang-kadang ada lingkungan yang mereka butuh sesuatu yang tugas kita mengarahkan. Ya, diarahkan, diajarkan. Iya, R keempat, siap mengatur. Siap. Sebentar, R ketiga. R ketiga kali. Iya, 3 aja lah ya. Siap mengatur. Ya, kalau mengatur itu lebih pada job desk. Makin rumit ya nih ART nih. Ada job desk. Kalau kita bayangkan memang rumit, tapi kalau dilaksanakan ini belum tentu gampang. Ya iya rumit namanya. Maksudnya sebenarnya ini sederhana. Sederhana sebenarnya. Dari mana sederhana? Mengatur itu seperti gini. Pekerjaan apa yang harus dihandle dia dan pekerjaan apa yang lainnya yang dihandle dia. Hah? R keempat. R keempat, siap merelakan. Nah ini konteksnya pada kasus misalnya ditinggal mudik itu siap merelakan. Karena sebelum ada mereka, itu kan kita nggak ada ART. Ampun. Jadi setelah dia bekerja di tempat kita menjadi ART, kalau dia pulang, ya sudah, nggak apa-apa. Kembali lagi seperti karena orang itu harus menjalani hidupnya masing-masing. Mungkin waktu dia bekerja ke kita umurnya masih 19 tahun. Iya. Siapa tahu waktu 17 tahun dia udah menikah. Tapi nggak ada kaitannya itu. Tapi Mama Ina kalau ngantuk boleh pulang duluan loh. Ini nggak ada solusinya jadi juga. Siapa tahu 19 tahun dia kerja kayaknya. di kita. Namanya mungkin ini perempuan kan, Ya, menikah. betul. Perkembangan berikutnya suatu saat dia harus menikah. Betul. Dia harus punya kehidupan sendiri. Kita harus siap merelakan itu. Iya betul. Kalau Berjiwa kita nggak besar. siap, kita sendiri yang kelawahan. Masya Allah. Kewalahan. Ada Jadi R1 lagi lupa. diatur, L diatur, Anda sok ngatur huruf deh. Ada Kayaknya satu masalahnya. Kamu Bukan Pak Denny, ada satu R lagi Pak Denny. R apa? Tuh. Saya nggak kepikiran kalau bisa dimasukkan di sini. Jadi intinya itu, Iya. merelakan itulah kita. Karena bukan hanya mudik loh ini, suatu saat dia harus menikah, dia harus berkeluarga, dia harus berumah tangga, mungkin tidak bisa membantu kita lagi, kita juga harus merelakan. Ya kan? Betul. Saya setuju sekali. Nah R yang terakhir. Udah, R-nya 4 ya itu tadi yang terakhir Ya, merelakan udah, tadi. Iya tadi kan udah. Saya udah dengar itu. Kenapa disebutin lagi? Bapak udah R terakhir itu tadi. Anda yang menyebutkan R terakhir. Siap merelakan itu R yang terakhir. Karena Iya. pertama kan menerima, kedua mengarahkan, Iya. 3 mengatur, Iya. 4 merelakan, Iya. 4 R. Bapak masih lagi tuh.
Itu cukup dengan dijawab dengan satu S. Sakarepmu. Ah, itu ada R-nya juga. Iya, ada. Silakan Kang Maman. Kang Maman. Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal manusia itu merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Jadi asisten rumah tangga sekalipun adalah manusia merdeka yang memberikan jasa tenaga dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari, yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti layaknya manusia merdeka lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka asisten rumah tangga kita adalah saudara-saudara kalian juga, yang Allah jadikan mereka berada di bawah tanggung jawab kalian. Maka barang siapa yang Allah jadikan mereka bertanggung jawab atas saudaranya, maka dia mesti memberi saudaranya itu makanan dan pakaian yang sama dengan yang ia kenakan dan membantunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Jadi asisten rumah tangga jangan seperti lirik lagu burung camar, cuma kisah sedih nada duka, hati yang terluka. Tapi jadikan ia sebagai saudara, teman berbagi derita, mungkin juga berbagi cerita. Karena sebagaimana kita, ia juga manusia. Dan ingat, asisten rumah tangga cuma membantu, bukan pengganti. Tokoh utama mengurus, mendidik anak dan rumah tangga tetap tuan rumah itu. Dan Nabi bersabda, apa yang kamu ringankan dari pekerjaan rumah tanggamu, bagimu pahala di neraca timbanganmu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Ini menjadikan sebuah pelajaran untuk para majikan dan juga semangat untuk asisten rumah tangga di seluruh Indonesia. Dan waktunya sekarang kita bersama Mama Ina, Vina Panduwinata. Kita jumpa lagi di yang akan datang. Lelaki yang pernah mendampingi aku, tiada yang pernah selama 2 jam bikinku menunggu. Kau yang pertama melakukannya, mengapa daku membisu dari semuanya. Lelaki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini bikinku cemburu. Kau